Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Noveli Kerinci, mahasiswa semester 1 tahun angkatan 2024 dengan program studi Sarjana Terapan Manajemen Aset, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung. Saat ini saya berada di Pasar Panorama Lembang, aset yang dimiliki oleh PT Bangun Bina Persada. Yuk ikuti keseruannya. Saya memilih Pasar Panorama Lembang sebagai objek yang saya minati. Alasannya adalah karena saya menyukai sistem jual belinya dan bentuk bangunannya. Pasar Panorama Lembang beralamat di Jalan Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Oh iya, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manajemen dan aset itu sendiri. Mari kita telusuri apa arti istilah tersebut bersama-sama. Oke, pertama-tama dimulai dari definisi manajemen menurut ahlinya. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen juga melibatkan berbagai aspek seperti sumber daya manusia, keuangan, dan waktu. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua elemen organisasi bekerja sebagai optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, ada juga menurut George R. Terry, manajemen terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, manajemen juga memiliki 4 fungsi utama. Kita bisa mengingatnya dengan POACH, yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Lalu yang selanjutnya adalah definisi aset menurut ahlinya, yaitu Dr. Agima Sugiyama. Aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dapat berupa barang atau hak yang mempunyai nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan operasional organisasi atau perusahaan. Aset sendiri berasal dari istilah aset dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai istilah kekayaan. Nah, ada yang tahu nggak sih apa saja aset atau kekayaan individu yang kita miliki? Salah satunya adalah rumah, kendaraan, tanah, dan termasuk dalamnya. Adapun aset milik perusahaan seperti bangunan kantor, lahan perusahaan, mesin, dan peralatan pabrik, perlengkapan pabrik, serta properti lainnya. Aset juga sering disebut sebagai real property. Seringkali orang-orang salah menganggap bahwa real property sama dengan real estate. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Sedangkan real estate adalah tanah dan segala sesuatu yang melekat secara permanen atau unmovable di atasnya. Nah, setelah membahas definisi manajemen dan definisi aset, sekarang apa sih itu manajemen aset? Manajemen aset menurut ahlinya itu sekian. Manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset,
mendapatkan atau mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan, atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Lalu ada definisi manajemen aset dari Haryono. Manajemen aset adalah proses terstruktur yang mencakup semua aset sebagai suatu kekayaan untuk mendukung penyediaan pelayanan. Konsep mengelola atau manajemen aset dan kewajiban secara simultan pertama kali dikembangkan oleh industri perbankan dan asuransi. Konsep ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional bisnis apapun termasuk bisnis UMKM. Jenis aset berdasar wujudnya ada dua, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset yang berwujud atau tangible asset adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat atau disentuh seperti bangunan, kendaraan, peralatan, dan emas. Sedangkan aset tidak berwujud atau intangible asset atau aset tanpa bentuk fisik. Selain itu, ada tujuan manajemen aset menurut pendapat seorang ahli, Agima Sugiyama. Tujuan manajemen aset dapat ditentukan dari berbagai dimensi atau sudut pandang. Secara umum, tujuan manajemen aset adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien. Tujuan aset juga dinyatakan lebih spesifik dibanding dengan tujuan secara umum. Maka, tujuan manajemen aset yang lebih rinci adalah yang pertama, agar mampu meminimalisasi biaya selama umur aset bersangkutan. Yang kedua, agar mampu dapat menghasilkan laba maksimum. Dan yang ketiga, dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimum. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih arti efektif dan efisien itu? Oke, langsung saja. Efektif bisa kita definisikan sebagai pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan efisien bisa kita definisikan sebagai penggunaan sumber daya secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Nah, nggak kalah penting nih, yaitu siklus manajemen aset. Dalam menjalankan manajemen aset, hal yang wajib kita pahami terlebih dahulu adalah siklus aset. Betul, siklus aset. Menurut Dr. Agima Sugiyama, ada 11 tahapan-tahapan siklus aset yang terjadi. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan aset. Yang kedua, pengadaan aset. Yang ketiga, inventarisasi aset. Yang keempat, pemenuhan aspek legal. Yang kelima, penilaian aset. Yang keenam, pengoperasian aset. Yang ketujuh, pemeliharaan aset. Lalu pemeliharaan aset terbagi dua, yaitu pembaruan aset dan penghapusan aset. Penghapusan aset terbagi dua lagi, yaitu pengalihan aset bisa dalam bentuk penjualan, pernyataan modal, dan hibah. Dan satunya lagi, pemusnahan aset. Lalu setelah siklus-siklus aset, gak lupa juga dengan fungsi aset. Menurut Dr. Agima Sugiyama, terdapat 9 fungsi pada manajemen aset. Yang pertama, merencanakan kebutuhan aset, mengadakan aset, mengaudit dan melengkapi aspek legal aset. Yang keempat, menginventarisasi aset. Yang kelima, menilai aset. Yang keenam, mengoperasikan aset. Yang ketujuh, memelihara aset. Yang kedelapan,
menghapuskan aset, dan yang terakhir mengalihkan atau memusnahkan aset. Nah, ada satu lagi nih teman-teman, yaitu asas-asas manajemen aset. Menurut Dr. Agima Sugiyama, asas dalam manajemen aset berarti dasar yang dijadikan tumpuan berpikir dan bertindak dalam pengelolaan seluruh kekayaan. Adapun asas-asas manajemen aset yang perlu kita ketahui dan terapkan. Yang pertama ada asas fungsional, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas transparansi dan keterbukaan, yang keempat asas efisiensi, yang kelima asas akuntabilitas, dan yang terakhir asas kepastian nilai. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir penghujung video. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, jangan lupa like dan share ke teman-temannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.